Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di sini, di tempat ini dalam rangka memberikan doa-doa kita yang terbaik untuk orang-orang yang sudah meninggal, khususnya untuk almarhum orang tua dari Ibu Lilis dan Bapak Heriawan. Mudah-mudahan semua doa-doa kita semuanya yang dilantunkan pada malam hari ini, ayat-ayat Al-Quran yang kita hadiahkan, mudah-mudahan Allah terima sehingga bisa mengangkat derajat almarhum, bisa memberikan ampunan, bisa diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin para kiai, para asatidz, para guru-guru, para buya, saya memberikan sedikit tausiahnya atas permintaan Pak Heriawan. Kebetulan beliau sahabat karib, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi materi pada malam hari ini, walaupun yang menyampaikan sebenarnya dilihat dari materi yang diharapkan, yaitu bagaimana agar kita bisa husnul khotimah. Itu sangat berat begitu ya. Jadi saya diminta untuk sedikit ada kiat-kiat untuk husnul khotimah. Ini sangat berat karena kita tidak tahu akhir hidup kita, betul ya ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, kita tidak tahu akhir hidup kita apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Begitu. Karena itu ini mimbab sama-sama kita belajar, sama-sama kita menggali dari ajaran Islam yang diajarkan kepada kita semua oleh Nabi Muhammad, dan itu menjadi sebuah hal yang memang harus kita usahakan, bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu akan dinilai dari akhirnya. Jadi kalau dia baik akhirnya, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau akhirnya itu adalah tidak baik, berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini sesuai dengan hadis yang lain, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan seorang hamba itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah,
idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu, kata Rasulullah. Apabila seorang Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka ista'malahu. Ista'malahu itu dipekerjakan, begitu ya. Jadi kegiatannya banyak, aktivitasnya banyak, aktivitas kebaikan ya maksudnya ya, bukan aktivitas keburukan begitu. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah Allah mempekerjakan orang tersebut? Kemudian kata Rasulullah, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautihi. Oleh Allah diberikan taufik, diberikan, ini ada Bang Taufik ini, diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, berbagai macam kebaikan sebelum dia meninggal. Jadi akhir-akhir mau meninggal, di akhir-akhir hayatnya itu banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tilawat Al-Quran, sedekah, kemudian iktikaf dan sebagainya, begitu ya. Jadi berarti Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah cita-cita kita semuanya. Karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah cita-cita kita semuanya. Tidak ada lagi kebahagiaan melebihi kebahagiaan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apalah artinya dunia ini? Punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya istri banyak, satu, ya, punya kekayaan yang sangat banyak begitu, tapi kalau meninggalnya suul khotimah, naudzubillahi min dzalik begitu ya. Jadi bagaimana kebahagiaan, kesuksesan seorang itu ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pesan ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah. Misalnya dalam Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Yakin di situ artinya adalah kematian. Jadi kita harus diminta untuk konsisten, untuk istiqomah, untuk senantiasa beribadah sampai datang kematian. Nah, masalahnya kita tidak tahu kapan kita meninggal. Maka yang terjadi adalah setiap detik, setiap menit kita berusaha memberikan yang terbaik agar kita bisa beribadah. Dalam ayat yang lain juga Allah menguatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi meninggal dalam keadaan muslim itu adalah cita-cita para nabi. Coba kalau kita lihat bagaimana doa-doa para nabi. Misalnya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Nabi Yusuf ini orang yang sangat sukses ya. Beliau sukses dunia, juga menjadi seorang nabi. Di dunia beliau sebagai seorang menteri yang menjadi menteri utama begitu, bisa menghadirkan sebuah negara Mesir yang pacaklik, bisa menjadi negara yang tempat orang-orang datang ke sana untuk membeli gandum dan lain sebagainya. Sukses Nabi Yusuf begitu kan. Tapi apa cita-cita beliau? Cita-citanya adalah berdoa, dan di antara doanya adalah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah begitu. Padahal ini seorang nabi ya. Matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Karenanya maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah cita-cita kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat bagaimana kita husnul khotimah dijelaskan. Ada sebuah amalan yang bisa membuat seseorang itu bisa husnul khotimah. Apa amalan itu? Dalam Quran Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang beriman kemudian dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah,
beriman, kemudian dia istiqomah, dia konsisten dengan kebaikan, dia berusaha untuk ajak terus menerus konsisten, begitu kan. Maka pada saat meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dibuktikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu turun pada saat meninggal itu. Bukan hanya sekedar turun, tapi berbicara kepada orang yang akan meninggal itu apa? Perkataan malaikat, Allah takhafu, wahai fulan yang akan meninggal, wahai fulanah yang akan meninggal, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah takhafu, kamu jangan takut dengan kejadian yang akan datang. Kita ini kan ketika meninggal dimasukkan ke dalam kubur. Dikubur sendirian atau berjamaah? Sendirian. Sendirian. Kira-kira senang atau menakutkan? Tentu menakutkan. Nah, maka malaikat itu ngasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah takhafu, jangan takut. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, jangan takut dengan kejadian-kejadian yang akan dia alami di masa depan. Di alam kubur, di hari kiamat, pada saat dihisab, pada saat mizan, pada saat melewati sirat, begitu kan? Jangan takut. Kemudian wala tahzanu, jangan bersedih. Bersedih dari apa yang ditinggalkan. Nah, ketika kita meninggal, kita meninggalkan pasangan kita, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak, begitu kan? Kita bersedih berpisah dengan mereka. Jangan bersedih. Sesungguhnya urusan keluargamu sudah ada yang menanggung. Disebutkan dalam tafsirnya, sudah ditanggung. Rezekinya sudah ada yang menanggung. Bahkan termasuk hutang yang meninggal akan ada yang membayarkan. Jadi kepada orang-orang yang istiqomah, begitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita menjelaskan Allah tahzanu, jangan bersedih, termasuk bersedih dari yang punya hutang nih, begitu kan. Kadang-kadang ya orang baik tapi mungkin punya hutang, itu pasti ada yang membayarkan. Anak-anaknya pasti akan dijamin kehidupannya, kemudian agama mereka kepada orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira sesungguhnya kamu akan masuk surga. Berarti orang ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat orang meninggal itu tersenyum. Nah, itu tersenyum karena malaikat turun, kemudian dia mengatakan Allah takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Malaikat berkata lagi kepada orang yang akan meninggal itu pada saat sakaratul maut, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami menjaga kalian pada saat di dunia. Jadi kita ini ada hafadotan, ada malaikat yang senantiasa menjaga kita ya. Minimal 4 begitu dalam tafsir yang menulis, kemudian ada yang di depan, ada yang di belakang, dia selalu menjaga kita. Kadang-kadang ketika ada kecelakaan misalnya, kemudian tiba-tiba kita selamat, itu salah satunya adalah jagaan dari malaikat atas izin Allah. Nah, kata malaikat, nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Kami senantiasa bersama dengan orang yang istiqomah itu di dunia. Dia terus-menerus mendampingi, terus-menerus memberikan solusi, memberikan ilham yang baik-baik. Falahamaha fujuruha wa taqwaha. Dia senantiasa memberikan takwaha untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Nah, wa fil akhirah, maka kami pun akan membersamai kalian di akhirat nanti. Di kuburan akan dibersamai, tidak akan sendirian, gitu kan. Kemudian ini saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian pada saat di sirat itu kita akan melewati sirat kan, jembatan yang sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, begitu kan. Maka akan ditemani oleh malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian setelah itu masuk surga. Karena itu maka
agar kita bisa husnul khotimah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Fastaqim kama umirta wala tatghaw. Beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan dan jangan berpaling. Jangan berpaling. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu istiqomah ini sesuatu yang berat ya. Bahkan Rasulullah sendiri beliau mengalami berat untuk melaksanakan istiqomah. Sayyabatni hudun wa ahuhu, kata Rasulullah, beruban rambutku gara-gara surat Hud, karena di dalamnya ada perintah istiqomah begitu. Jadi berat. Istiqomah itu kita pegang gelas ya. Misalnya pegang gelas nih. Kalau sebentar segini saja kita mudah ya. Tapi kalau gini terus-menerus selama 24 jam, nah pasti ada saat-saat kita pegal kan. Turun ke bawah, nah, naikin lagi kalau istiqomah itu kan. Turun lagi, naikin lagi. Jadi istiqomah itu seperti itu. Bagaimana kita berupaya untuk berbuat baik. Kadang-kadang kita imannya turun, cepat balik lagi. Kadang-kadang imannya turun lagi, cepat balik lagi. Seperti itu istiqomah. Makanya istiqomah itu sangat berat. Maka trik supaya kita bisa istiqomah yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah bagaimana agar Allah sabit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada dalam agama ini, melaksanakan agama ini, beribadah dalam agama ini. Kemudian yang kedua adalah agar kita bisa istiqomah itu melakukan amal yang istimroriyah walaupun sedikit. Jadi amal yang paling dicintai, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi walaupun sedikit tapi mayang, tapi ajek begitu, itu lebih dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita setiap hari baca Quran misalnya kan, kita konsisten baca Quran walaupun satu halaman misalnya, besoknya satu halaman lagi, itu lebih dicintai daripada kita baca satu hari misalnya 10 juz, setelah itu besoknya tidak baca. Jadi agar orang istiqomah itu melakukan hal-hal yang amalnya mustamil, istimroriyah, berlangsung terus-menerus walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga adalah agar kita bisa istiqomah, tentu kita berada di komunitas orang-orang yang baik, orang-orang soleh begitu, sehingga pada saat kita iman kita turun, ada yang mengingatkan gitu ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah bersama orang-orang yang selalu zikir pada pagi dan petang, bersama orang-orang soleh begitu kan, bersama orang-orang yang soleh, sehingga kita pun dengan bersama orang-orang soleh setidaknya diingatkan gitu kan. Kita biasa sholat di masjid, tahu itu setelah itu malas misalnya, pasti orang-orang masjid nanya ya, mana bapak ini, jangan-jangan sakit, ayo kita ke rumahnya gitu kan. Pas datang kita ke rumahnya, bapak sakit ya, padahal kita sedang imannya turun misalnya. Akhirnya kita ada teman kita yang mengingatkan, akhirnya datang lagi ke masjid. Ibu-ibu yang biasa pengajian misalnya tiba-tiba ternyata tidak hadir, ibu-ibu yang lain kan nanya, ini ibu fulana kemana nih? Datangi ternyata lagi imannya lagi nurun misalnya. Maka dengan bersama orang-orang soleh ini membuat kita saling menguatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amal apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal gitu ya. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang bisa dilakukan? Apakah saya bisa berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua walaupun orang tua sudah meninggal? Ya. Yang pertama adalah as-sholatu alaihima, mendoakan keduanya. Jadi kita mendoakan kedua orang tua kita setiap hari, setiap waktu misalnya. Terutama doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ajarkan tuh kepada putra-putri kita agar dia terbiasa, setidaknya doa itu dibacakan setiap habis sholat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Dalam sebuah hadis yang lain, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki yang derajatnya di surga itu dinaikkan. Jadi surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang mengatakan 100 tingkatan, ada yang mengatakan surga itu tingkatannya sebanyak ayat yang ada dalam Al-Qur'an, gitu berarti 6.000 tingkatan lebih gitu. Dan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti bumi dan langit begitu. Ada seorang hamba dia masuk surga. Tiba-tiba padahal dia merasa amalannya biasa saja. Terus tiba-tiba dia berada di tingkatan yang paling tinggi begitu kan. Kemudian bertanya, "Anna, bagaimana ini terjadi?" Kemudian bistighfari waladika. Ini disebabkan kamu diangkat derajatnya adalah karena istighfar, karena doanya dari sang anak. Maka di antara kalau kita ingin birrul walidain, salah satunya adalah as-sholatu alaihim, mendoakan gitu. Yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, memintakan ampun. Jadi sama ya, mendoakan, memintakan ampun. Kemudian yang ketiga adalah wa infadu ahdihi mimba dihima, menunaikan keinginan-keinginan yang belum tercapai pada saat dia setelah meninggal. Misalnya orang tua kita punya keinginan ingin bangun masjid, ingin mensedekahi anak yatim dan lain sebagainya, atau wasiat-wasiat yang wasiat itu tidak bertentangan dengan agama, maka sebagai anak yang baik kita berusaha untuk menunaikan wasiat tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang la tusol illa bihima, yang orang-orang itu hanya bisa merupakan tidak mungkin disambungkan kecuali dengan kedua orang tua kita. Kita punya bibi, adik orang tua kita, punya berarti kan dengan bibi kita terhubung karena orang tua kita. Maka sambungkan silaturahim dengan mereka, sehingga ketika kita datang mereka pasti akan terharu gitu, ingat kepada orang tua kita, masya Allah gitu. Kemudian wa ikramu sadiqihima, dan kita memuliakan teman dekat orang tua kita. Jadi kita list kalau bisa siapa saja orang tua kita ini, dengan siapa saja orang yang sudah meninggal ini, teman-temannya dekat dan lain sebagainya. Nah, kalau dia punya kebaikan maka kita lanjutkan kebaikan tersebut gitu. Ibnu Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar itu, beliau pada suatu hari melakukan perjalanan ke Mekah. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang Badui. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Kamu anaknya si fulan?" "Ya, anaknya si fulan." Langsung dimuliakan orang Badui. Orang Badui itu orang kampung ya, orang kampung banget lah. Dimuliakan, dinaikkan ke kendaraannya, dikasih keledainya, kemudian dikasih sorbannya yang paling bagus oleh Ibnu Umar gitu. Sampai sahabat-sahabat yang lain kaget dengan perlakuan Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Mengatakan, sesungguhnya si fulan ini adalah anak dari teman bapaknya. Jadi Umar bin Khattab punya teman. Nah, yang ditemui itu adalah anak teman bapaknya. Jadi Ibnu Walidain dengan cara memuliakan orang-orang yang dikenal oleh bapaknya Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat juga bernama Sa'ad bin Ubadah. Beliau meninggal, ibunya meninggal pada saat beliau tidak ada di tempat begitu ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau apakah bermanfaat sesuatu syai'un jika aku bersedekah atas nama ibunya?" Gitu. Karena pada saat ibunya meninggal beliau tidak sedang ada di tempat gitu. Jadi ketika datang itu ibunya sudah dikuburkan gitu kan. Dia merasa menyesal gitu. Dulu kan belum ada handphone ya. Nah, kemudian kata Sa'ad bin Ubadah, "Apakah saya jika intasaddaqtu mensedekahkan sesuatu bisa membuatnya bermanfaat untuk ibu saya?" Kata Rasulullah, "Iya, bisa begitu." Naam. Maka kemudian kata Sa'ad, "Sesungguhnya saya sedekahkan, dia punya kebun yang sedang berbuah, dia wakafkan atas nama ibunya." Nah, maka di antara bentuk birrul walidain kita adalah kalau kita punya harta berlebih, coba kita wakafkan atas nama orang tua kita gitu ya. Kita bangunkan masjid misalnya, ya masjidnya tidak usah gede-gede, misalnya kampung-kampung bikinkan musola misalnya.
7 kali 7 itu sudah sebagai bentuk bagian daripada birrul walidain kita kepada orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang berbakti, sehingga kita semuanya dikumpulkan bersama orang tua kita semuanya, bersama keluarga kita, karena sesungguhnya seorang muslim itu harus punya cita-cita bagaimana sekeluarga itu semuanya, bukan hanya ayah, ibu, tapi semuanya, anak, cucu dan lain sebagainya, mereka masuk surga dan tidak hanya bahagia di dunia bisa kumpul-kumpul, tapi juga di surga Allah nanti. Maka saling mengingatkan, alhamdulillah pada malam hari ini kita diingatkan. Dan kemarin yang meninggal adalah ibunya Bu Lilis ya, atau bapaknya Bu Lilis, bapak mertuanya Pak Heriawan. Besok atau 2 hari lagi atau seminggu lagi mungkin di antara kita ada yang meninggal. Maka ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin memperbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan kita juga bisa tetap istiqomah, sehingga kita diberikan oleh Allah anugerah untuk mendapatkan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik di akhir hayat hidup kita. Demikianlah tausiah pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.